Siapa menyangka Kang Mas, ternyata kalau kita jajarin antara Jetik 10R dan Jetik 25R ini ternyata nggak terlalu jauh. Dimensinya mirip banget, topan belakangnya 25R ternyata lebih smoke cak ya. Sementara yang Jetik 10R lebih merah. Dan ini komparasi dari samping, ternyata karakternya nggak kalah ya garangnya untuk Jetik 25R ini. Kita akan oprek setelah ini, jangan kemana-mana, kita komparasikan dimensi keduanya. Dan tenang, siapa menyangka Kang Mas, ternyata kalau kita jajarin antara Jetik 10R dan Jetik 25R ini ternyata nggak terlalu jauh. Dimensinya mirip banget, justru kita katakan yang 10R tuh kayak mukanya tuh kayak kalah garang sama yang 25R, nggak tahu deh perasaan dong apa enggak. Ini kalau kita lihat dari belakang antara Ninja Jetik 10R dan juga Ninja 25R yang ternyata beda dari sisi tipe untuk stopan belakangnya, dimana untuk yang Jetik 25R ternyata lebih smoke cak ya. Sementara yang Jetik 10R lebih merah dia, jadi lebih cerah. Dan belakangnya gila mirip banget Kang Mas. Ini bukti bahwa Kawasaki memang seperti menyeret dari Jetik 25R ini menjadi salah satu motor 250cc dengan rasa 1000cc. Ngono cak kira-kira cak. Nah ini sosoknya, dan sama tahu nggak kalau kita lihat sekilas dari sisi dimensi ternyata nggak jauh berbeda, sangat mirip cak. Jadi ini luar biasa menurut IWB, karena kenapa? Ternyata untuk yang 1000cc-nya, yang Jetik 10R ini dimensinya lebih kompak ya. IWB ngerasainnya lebih kompak dan juga lebih apa ya? Lebih kelihatannya lebih ramping gitu, Cah. Kecuali untuk knalpotnya aja justru lebih galakan yang yang Jetik 25R, lihat tuh. Gila, knalpotnya big banget. Kalau ini mah gede banget, udah kayak mentong maling, Cah. Tapi karena emisi gas buang Euro 5 yang pasti. Ini kalau kita lihat dari atas seperti ini sosoknya ya. Dari atas ya, sampai perhatikan aja cak ya. Gila emang kalau udah ngomongnya ninja ini emang ini orang ninja cinta katanya ya toh. Nah, ini dari samping agak di kanan dan ini dari depan. Moncong kedua motor ini berbeda pendekatan. Ya. Jadi mau gue sama komen aja, semen suka moncong yang mana nih? Yang 10R atau yang 25R? Moncongnya berbeda, ini kelihatan futuristik banget ya. Dan kalau yang sana kelihatan banget bahwa ya Kawasaki berusaha meneruskan dari desain sebelumnya, dan juga untuk rem-remnya, untuk disc brake-nya pastinya memang berbeda. Ya lebih solid yang ini kelihatannya, dan tapi karena sudah sama-sama monoblok radial 4 piston, jadi feel-nya juga nggak kalah sih kalau dari looks-nya. Ya jadi wah ini memang motor idola sih, motor idaman buat sampean cielah. Dan kalau dibandingkan dengan versi yang 10R pastinya beda di lampu sennya, di mana 10R menggunakan lampu sen di spion, dan kalau untuk yang 25R enggak. Jadi gitu Kang Mas ya. Kalau lihat dari samping kanan, kalau kita lihat dari samping depan seperti ini. Nah, wih, beda pendekatan loh. Sama lihat kan tuh. Ternyata ya mirip-mirip Kang Mas. Dimensinya dan tenan ora kebanting cak di depan cak. Asli cak, dari atas seperti ini. Sama nyangka nggak? Ternyata justru kalau kita lihat looksnya itu EB lebih mengatakan ya lebih galakan yang Jetik 25R loh kalau dari muka sekilas. Ya karena memang dia rem airnya lebih natural posisinya. Nah ini agak ke atas tapi tetap beda Kang Mas, suaranya aja ya Allah untuk yang Jetik 10R itu galak banget. Nah, dari atas samping sebelah kiri, monggo sampai simpulkan ya. Jangan komen apakah shape desainnya senengan yang mana, yang pastinya, dan nggak kebanting kan posisinya. Nah jadi kalau kita lihat dari agak ke belakang seperti ini, yes, ini agak ke belakang tuh ya kan, tuh agak ke belakang, dan yes, ini kalau kita lihat dari belakang, sama-sama dari belakang banget, kelihatan bahwa tangki untuk yang Jetik 10R memang melebar kiri kanan, lebih gambot ya. Cak. Sementara kalau kita lihat untuk yang Jetik 25R sedikit slim kiri kanannya, nggak terlalu melebar kiri kanannya.
Nah, jadi gitu. Dan yang pasti kontrol speedometernya. Dia lebih nunduk sih yang ZX 10R-nya. Nah, jadi ngono Kang Mas dari samping ya. Karena gara-gara sama-sama kayak RT-nya jadi cakep kelihatannya tuh. Nah, ini view dari atas seperti ini, view dari atas untuk tangkinya. Nah, jadi shape-nya untuk yang ZX 25R, sementara yang ZX 10R seperti ini. Jadi beda, emang cakep banget nih 10R nih yang ininya ya. Shape-nya untuk yang tangkinya kelihatan, aduh keren lah, keren ya. Kelihatan nggak berlebihan ya, tapi juga kelihatan mewah. Ya, kontrol stangnya, lihat nih stang-stangnya ya kan tuh. Dari bagian stangnya sudah ada steering dampernya, sementara yang ini kan belum ada. Kelihatan kopong sih setelah lihat yang sana. Ya, habis ngeliat yang sana, ngeliat yang ini kok koe kopong cak yo. Jadi nggak terlalu padat gitu ya, kurang ajar tenan. Nah ini lihat tuh, dari stang-stangnya banyak sekali ya, kontrolnya. Lihat di sini nih, kontrol daripada stang-stang ininya kiri. Dan ini untuk yang bagian ZX 10R-nya lebih simple ya, nggak banyak tombol-tombol. Nah, sementara juga pengeremannya ini koplingnya ya, sangat mirip dengan yang ZX 25R. Bagian sampingnya itu lebih turun dia posisinya cak. Jadi kalau kita lihat ini ternyata ZX yang 10R ini dia lebih turun. Jadi antara casing yang tangki sama yang tangki yang fairing bawahnya turun dia. Jadi dia nggak menyambung gitu kesannya, jadi kayak terpisah. Tapi ini memang gara-gara dia taboknya udah keren sih ya. Istilahnya dari frame-nya itu udah tebal banget. Jadi tetap pantas, kalau ini kan enggak. Jadi dia ditempel sama Kawasaki biar enggak kopong kelihatannya. Jadi kelihatan padat, tetap padat. Jadi ngono, Cak. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari atas agak ke bagian knalpotnya. Dan ini harus katakan untuk knalpotnya suka yang ZX 25R. Kelihatan garang banget ya, karena dia model midship muffler ya, jadi ke bawah. Kalau untuk yang ZX 10R enggak, dia gede ya karena sudah Euro 5 Euro 5 ya. Lihat kan lebih ya, sama komen aja lebih enak mana ngeliatinnya kan, lebih enak yang Ono kan. Tuh lihatannya lebih enak yang Ono. Ini gede banget sih karena dipaksa Euro 5. Ya, jadi sama-sama cakep lah. Istimewir Kang Mas. Dan ini komparasi dari samping. Sampai sekarang komen Kang Mas, bagaimana keduanya ketika dijajarin, ternyata karakternya nggak kalah ya garangnya untuk ZX 25R ini. Dan kita perhatikan dari sana Cak ya. Dari sana mungkin kalahnya hanya di bagian sasis saja ya. Sasisnya karena di tubular, sementara ini sudah twin spar yang sangat tebal ya. Tapi kalau kita lihat dari shape design, entah kenapa EB lebih menyukai untuk yang knalpotnya ZX 25R. Tuh lihat tuh, knalpotnya kan garang banget nih. Ini kan lebih normal. Tapi ya jangan disamakan Cak. Namanya harganya jauh, tapi secara looks ternyata nggak kalah. Jadi gitu sih menurut BB. Kalau kita lihat dari dari jauh, dari samping kanan, kita coba geser dari depan sedikit. Anjrit. Noh ya, jadi memang mukanya untuk yang ZX 10R itu agak mendangak ya. Jadi modelnya tuh kayak mangap gitu. Justru tapi ini ciri khas sebenarnya, ciri khas. Namun kalau untuk yang ZX 25R lebih natural ya, desainnya lebih natural, lebih umum gitu ya. Sementara kalau kita lihat untuk ZX 10R itu nggak terlalu umum. Ini yang memberikan feel yaitu tadi sedikit berbeda. Ini kalau kita lihat dari depan belakang seperti ini, harganya 535 atau 550 jutaan ya yang depan. Sementara yang belakangnya adalah 116 juta. Jauh Kang Mas sampai edan madak no. Dikomparasikan ya nggak apa-apa, ini kan hanya iseng-iseng Kang Mas. Ini lihat sosoknya. Sampai kelihatan kan di sini. Nah, kita akan mencoba lihat dari sedikit ke kiri. Yes, dari kiri agak jauh seperti ini. Komparasi antara ZX 10R dan juga ZX 25R. Tuh dari sana. Dan saya perhatikan kan di sini kalau kita lihat untuk buritanya, Cak. Ternyata untuk ZX 10R itu dia seatnya lebih nempel dengan speed belakangnya. Sementara untuk yang ZX 25R dia ternyata lebih lebih jauh ya. Jadi ada gap yang sepertinya kalau untuk boncengan nyaman yang ini. Sepertinya ya, nggak tahu. Kita harus buktikan dulu. Tapi yang jelas, Salux memang berbeda dari sini pendekatannya. Dan ini yang lebih besar kesamaan semua tadi, bahwa posisi daripada casing atasnya itu dengan tebeng bawahnya terpisah. Karena ada twin sparnya yang memang gede ya. Lalu kalau kita lihat dari agak sedikit jauh seperti ini, sosoknya, kita coba majuin ya.
Nah, ini kalau kita lihat dari samping sebelah kiri tanpa kelihatan knalpot. Sampean komen saja, Cak. Nih, ya kan, sama sekarang percaya sama IWB kan bahwa dimensi keduanya sangat mirip, bahwa fix dipastikan untuk GTX 10R ternyata nggak terlalu sebesar yang kita kira. Generasi yang baru lebih kompak, lebih slim, lebih mungil, dan juga lebih pendek wheelbase-nya, sepertinya demikian. Dan ini pasti sangat percaya, walaupun mengetes, pasti dari sisi kelincahan, ini motor improve yang GTX 10R itu. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Keren nggak? Jangkrik, cakep ya semuanya ya. Ini harga Pajero Kang Mas. Harga Pajero, tapi yang jelas jangan samakan dengan suara. Kalau suara, wah jangan ditanya Kang Mas. Ya, set. Bikin keren ya ini. Tarik ke bawah. Nah, ini untuk suaranya. Suaranya memang jos gandos tenan suaranya. Nih, mungkin sama nggak bisa denger dari apa namanya dari handphone ini. Tapi kalau sama denger langsung ngebas banget suaranya. Ini yang bikin motor kelihatan jauh ya. Enak banget suaranya ini. Ngebasnya cakep. Jadi artinya turbulensi dari sini sangat gede dan memberikan feel pastinya ngebas enak ya. Dan ini untuk sudah full adjuster ya untuk menosoknya, tuh lihat. Kelihatan nggak? Nah, jadi gitu. Jadi BRK, lihat nih. Yes, jadi kalau sama ngerem, Cak, ini ngerem, tek gitu, dia akan ada braking indikatornya. Semakin dalam, semakin jauh ke atas ya. Gila nggak? Jadi sampai diukur loh. Sampai diukur namanya brake. Brake-nya tuh diukur. Nah, jadi gitu. Brake. Nih ya, brake. Dan perhatikan nih, itu akan coba. Nih, nah lihat tuh, kelihatan nggak? Parah nih benar-benar. Makin canggih. Nah, tapi kok harganya murah ya? Bingung ya BB nih. Sekarang Kawasaki berikan harga yang luar biasa. Ini bikin ngiler sih emang. Jadi reviewer tuh nggak enak. Godaannya berat. Ya, jadi inilah informasi buat sama semuanya, Cak ya. Sekilas komparasi yang iseng-iseng aja ya antara Ninja GTX 10R terbaru dengan GTX 5R terbaru pula KRT Team, Kawasaki Racing Team. Dan semoga bisa memberikan gambar kesamaan semuanya antara kedua motor yang memang beda kelas, beda harga, beda segmen, tapi ternyata secara looks GTX 5R ini jelas adalah motor yang memang ganteng ya, tidak kalah dengan big bike tulen. Ya, jadi gitu aja informasi dari WB buat sampean semuanya. Choppers, better cook those wrists, cold butter my fists, we fire starters, one out of a million will reach those heights, always had a feeling that I won't deny that one, never could toss, look in my eyes, I'm on the rocks, rise. Jadi ngecek informasi sekilas dari IWB buat sampean semuanya, dan selalu Kang Mas IWB selalu mengatakan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, selalu sholat 5 waktu, dan juga jangan lupa Cak sampean like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas Iwan Banaran selalu didukung supaya IWB makin semangat untuk menggodok video-video terbaru buat sampean semuanya ya. Jadi mengenai informasi buat sampean semuanya, kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.